Saya masuk 2019, bentuk puskesmas sudah seperti ini, udah megah. Terus memang fasilitas sudah cukup lumayan. Kalau yang saya tahu sebelumnya ya memang dilihat dari riwayat laporan tahunan di profil puskesmas yang lalu-lalu, yaitu berdiri di tahun 1975 kalau nggak salah ya. Terus 2017 ada perombakan pembangunan. Kalau dulunya ya rumah biasa kecil. Nah, 2017 dibangun seperti ini. Walaupun pas saya masuk ke sini ada perubahan-perubahan. Ya untuk pelayanan masyarakat kan harus bikin nyaman petugas, nyaman masyarakat. Jadi dibangun layout tertentu diperbaiki, dan mungkin per hari ini kemarin 2 hari yang lalu dilakukan pembangunan IPA juga, yaitu untuk menunjang sarana pembuangan limbah puskesmas, karena limbah B3 kan sangat berbahaya untuk lingkungan, makanya dibuatkan IPAL. Sanitasi itu tentang kesehatan lingkungan di puskesmas maupun di sekitar lingkungan puskesmas juga, yang mana nantinya jangan sampai mencemari lingkungan ya. Kalau misalkan dari puskesmas, dari kegiatannya misalkan dari limbah salah satunya, kemudian dari udara yang dihasilkan, kemudian dari air. Itu memang atas usulan dari tim, salah satunya ya dari sanitarian yang mengusulkan untuk pembuatan IPAL, dan memang itu udah ada perencanaan udah lama ya, karena memang anggaran juga ya geser sana geser sini. Kebetulan di tahun ini sudah direncanakan di tahun kemarin, dan direncanakan dengan pembuatan yang tempatnya kecil tapi speknya sesuai standar, biar nanti mungkin di saat akreditasi udah memenuhi syarat menjadi paripurna. Kalau di puskesmas ini limbahnya ada limbah padat, limbah cair, dan limbah medis. Kalau selama ini limbah padat itu kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk dilakukan pengangkutan dan pengolahan di sana. Kemudian selama ini sebelum ada IPAL tentunya limbah cair kami ditampung, kemudian diangkut juga sama pihak ketiga. Ya, memang sih karena saya bukan di bidang itu, memang kita butuh mencari vendor yang sudah pengalaman ya. Ya otomatis mungkin tim Kasling atas dasar dengan koordinasi dengan puskesmas lain. Nah, udah dibuat di puskesmas A, B, C gitu. Oh ya berarti bisa dipercaya kan. Makanya sekarang mengerjakan di sini. Gitu. Pemikirannya karena memang sesuai peraturannya juga ya, harus ada IPAL, kemudian mengurangi beban biaya pengangkutan ke pihak ketiga, dan juga kami kan pengennya tidak mencemari lingkungan dari kegiatan yang dihasilkan. Jadi kan sebenarnya kita itu dari pemerintah dituntut untuk 100% ODF, dan termasuk juga penggunaan IPAL. Kita kan suka sering edukasi ke masyarakat terkait penggunaan IPAL ataupun ODF di masyarakat, tapi puskesmas tidak punya kan, jadi gimana ya Pak ya? Jadi kita itu sebenarnya menunjukkan gimana yang seharusnya yang dari puskesmas terlebih dahulu, baru nanti kita bisa informasikan ke warganya juga. Memang puskesmas ini sesuai dengan standar minimal ya, harus berkualitas. Salah satu kualitasnya itu kita kita menghasilkan limbah. Nah, limbah itu memang harus dibuang ke lingkungan dengan posisi yang sudah aman. Makanya kita membutuhkan sistem pengolahan limbah tersebut, sehingga ya harus ada IPAL salah satunya, dan septic tank. Ini lagi ada pengerjaan IPAL di Puskesmas Sukajadi. Ini kapasitasnya untuk IPAL-nya sendiri 3 kubik. Nah, untuk di sini selain IPAL kita pasang juga septic tank. Septic tanknya itu 2 kubik. Jadi total ada 5 kubik yang akan dikerjakan di sini di 2 lokasi. Di lokasi yang ini nanti ada juga yang di sini. Gitu. Cuman ini kita baru anggapnya kalau kita ini masih 0% ya, atau 25%. Karena bukan hanya digali ini, nanti kita pakai konstruksi yang kuat.
Karena di atasnya nanti bisa digunakan untuk lahan parkir. Dinormalkan lagi. Iya, dinormalkan kembali. Yang asalnya pakai paving block, kita nanti pasang paving block lagi. Tapi di bawahnya kita udah pakai konstruksi yang kuat, beban nahan mobil nantinya. Gitu. Jadi nanti di shore, bawah, dinding, atas semuanya udah sesuai konstruksinya. Udah safety. Kalau untuk penawaran ke kami itu sebelum pembuatannya ini banyak juga yang penawaran ke kami. Tapi kami itu memilih kriterianya yang sesuai dengan prosedur, yang dipisahkan antara limbah domestik dengan limbah medis, kemudian terkait anggarannya juga yang sesuai. Kita bergerak di bidang konsultan, produsen, dan supplier fiber, IPAL, ataupun safety tank individu ataupun komunal gitu, atau semua yang berbahan fiberglass. Nah gitu. Tapi saat ini kita memang lagi fokus ke IPAL karena banyaknya permintaan dari klinik-klinik, rumah sakit, puskesmas. Alhamdulillah kami dipercaya menjadi salah satu vendor untuk mengerjakan IPAL di beberapa puskesmas Kota Bandung khususnya. Umumnya kita pernah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, mungkin hampir ke pelosok Indonesia sudah pernah kita. Sebenarnya juga pasti ada ya kegelisahan di masyarakat. Ini puskesmas kan termasuk padat penduduk ya Pak ya. Kemana limbahnya dibuangnya, pasti ada juga pertanyaan dari masyarakat. Nanti kalau misalkan kita sudah ada, pasti kita informasikan melalui media sosial ataupun di wilayahan. Kalau misalkan kita semua limbah medis itu sudah sesuai aturan. Kalau kendala sih, kalau di lapangan banyak. Kalau untuk dalam teknis pekerjaan itu penggalian khususnya air sama nyari saluran si pipa. Kalau air kenapa tuh? Air kalau kedalamannya tinggi dalam gitu pasti air bakal naik. Iya betul. Pertimbangannya ya kita memang sangat membutuhkan, mau nggak mau kita harus menyiapkan tersebut. Terus kemudian ya untuk akreditasi juga ini berpengaruh. Kalau misalkan nggak ada IPAL ya nilai akreditasinya sendiri akan ya gitu. Pasti setiap ada pekerjaan, setiap klien itu mempunyai keinginan masing-masing gitu ya. Ada yang pengen sistemnya menurut kita, ada yang sistemnya menurut mereka. Tetapi kita jangan merusak sistemnya aja gitu. Ya, fungsinya itu sama. IPAL pengolahannya apa saja, kemudian setelah dipertimbangkan dan saya konsultasi ke pimpinan terkait pengolahannya sudah sesuai dengan prosedur, kemudian anggarannya juga sesuai dengan yang dianggarkan di puskesmas. Pengolahan hasilnya harus sesuai ya, nantinya kalau misalkan di pengolahan itu kan ada pengolahan fisik, kimia, kemudian ada pengolahan biologi, dan nanti air dari keluaran IPAL itu harus memenuhi syarat, memenuhi baku mutu. Iya. Yang kita pertimbangkan tuh sebenarnya yang pertama lahan itu yang memang jadi masalah pada umumnya sih sebenarnya lahan itu. Di sini anggap kalau misalnya kan biasanya IPAL itu ada dua ya, ada yang sistem tanam, ada juga yang ekspos gitu ya. Kalau di sini lebih ke ditanam semuanya. Itu lebih ditanam semua supaya nanti lahannya bisa digunakan untuk parkir. Alasannya karena kalau diekspos itu nggak ada lahan lain nanti untuk lahan parkirnya. Sudah ada dua sistem kita, sistemnya ditanam dan diekspos. Nah untuk yang di sini nanti ukurannya macam-macam. Ada ini untuk luas galiannya 2 meter, si lebarnya 180. Pengolahan hasilnya harus sesuai ya, nantinya kalau misalkan di pengolahan itu kan ada pengolahan fisik, kimia, kemudian ada pengolahan biologi, dan nanti air dari keluaran IPAL itu harus memenuhi syarat, memenuhi baku mutu. Ya ada tesnya juga. Untuk sistem IPAL kita menyediakan lagi mesin-mesin. Iya, kayak mesin pompa sibal, pompa blower, pompa dosing pump, sama
panel kontrol. Panelnya Iya, panel kontrolnya juga ada. kelistrikan ya. Kelistrikan. Jadi kita sistemnya di sini otomatis semua untuk IPAL ya. Karena kita juga selain yang baru, itu kita upgrade yang lama juga. Contoh misalnya ada rumah sakit atau puskesmas yang sudah dipasang IPAL-nya nih. Kita lihat si IPAL itu ternyata itu hanya proses pengendapan aja gitu. Sedangkan kita bukan pengendapan, tapi lebih ke pengolahannya. Gitu, menggunakan mikroba atau biologi, kimia, fisika. Semuanya kita lengkap. Gitu. Kalau untuk di lingkungan puskesmas kita tentang sanitasi tidak hanya mengandalkan, kan kalau misalkan sanitasi itu berhubungan dengan kebersihan ya, jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan ataupun petugas sanitasi lingkungan, tapi itu harus jadi tanggung jawab bersama karena kan kebersihan itu sebagian dari diri kita gitu. Mungkin kalau harapan dibuat IPA itu memang kan karena menghindari pencemaran terhadap lingkungan ya. Jadi lingkungan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sukajadi ini mungkin lingkungannya lebih bersih, terus menghindari terjadinya infeksi ya ke depannya. Masa misalnya kita Puskesmas selalu penyuluhan ke masyarakat tentang ODF gitu ya. Sedangkan kita misalnya tidak mempunyai IPA yang baik dan benar kan, malu juga. Makanya kita harus mempunyai tujuan ke arah sana. Kita harus jadi contoh dulu sebelum memberi tahu ke orang lain.